Hallo, mein Chef. Ja, ich habe ein bisschen Problem. Ja, eine Leute, die Uhr ist verloren. Und die Chef gesagt, die Leute hat gesagt, ich nehme. Aber ich keine anfassen. Aber die Uhr kaum ist meine Tasche. Deswegen, ich habe keine Sarap. Bitte helfen. Kita dikatain sarap. Bitte helfen. Ya. Saya lagi nelpon bos saya. Ja, Chef. Wann du kommst? Wann? Bitte, bitte, Chef. Bitte. Du weißt, ich bin Arbeit ganz richtig. Ich habe keine Anfassen, alles Uhr bei allen Leuten. Aber jetzt, die Leute sagen, ich bin sarap bei die Uhr. Orangnya jijikan. Dankeschön. Bukan itu. Abah di Tadi ngomong abah Dia itu bahasa Jerman. Jadi gua juga tahu. Itu mah komandan bahasa Sunda abah dia. Kayaknya dia nelpon ke Jerman minta perlindungan komandan karena di sini ketahuan tindakan kriminalnya nyolong jam saya tadi. Oh, ini udah ketemu. Udah ditanya tasnya dia. Kenapa Disaksikan Anda sama anak-anak tadi? Kenapa Anda melakukan seperti itu? Saya menolak tuduhan itu. Tapi ini ada buktinya, Betul. tas saya. Memang terbukti dalam tas saya, tapi saya sama sekali nggak mengambil. Bisa saja ada orang yang tidak suka dengan saya, lalu mencoba memasukkan jam itu ke tas saya ketika saya nggak di situ. Korla. Sebetulnya Ya. nama lengkap Anda aslinya siapa? Nama saya Cynthia Priscilla Korla. Cynthia Priscilla. Bagus sekali namanya ya. Gardam Ahmad ini. Cynthia Priscilla Korla, CPC ya. CPC. Oke, ini sejak kapan Anda menginjakan kaki di Eropa? Saya menginjakan Eropa dari tahun 2004. Kenapa pilihannya ke sana dan memilih Jerman? Karena saya rasa ketika itu saya broken heart, lalu saya mencoba untuk melupakan dia, tapi ternyata selagi masih di Jakarta tuh nggak bisa melupakannya. Lalu saya mencoba untuk mencari keputusan bahwa kalau saya ke Singapura masih dekat, kalau saya ke Malaysia masih dekat, ke Australia juga masih dekat. Lalu saya cari teman, saya bilang saya ingin ke Eropa. Jadi Lalu teman saya itu ke Jerman. Akhirnya lupa dengan. Dan saya hanya mencoba untuk jalan-jalan ke sana dulu. Tiba-tiba saya ada seorang cowok yang suka dengan saya. Di sana. Lalu saya bilang kebetulan memang di sana 3 bulan, jadi saya harus pulang. Tapi di akhir-akhir pas saya mau pulang itu saya baru menemukan jodoh saya. Di sana. Jadi saya bilang saya mau pulang ini, jadi gimana? Lalu saya pulang, saya nggak nyangka ketika saya di Medan itu dia telepon saya. Dia telepon seperti ini. Halo. Abah di lagi? Bukan. Akang. Karena abah akang. Akang. Jadi telepon saya, iya halo. Dia bahasa Inggris. Who is that? Dia bilang, ya saya nggak sebut namanya ya. Dia bilang, iya saya ini. Oh, apa kabar? Kabar saya baik. Kamu di mana? Saya bilang, where are you? Yeah, I'm staying with my family. So why you call me? Dia bilang gitu. Terus dia bilang, when you come back to Germany? Saya bilang, saya nggak mungkin kembali ke sana lagi. Kenapa? Karena saya waktu holiday-nya udah habis. Terus dia bilang, saya mau kamu kemari. Lalu saya bilang, kalau untuk hiburan saya nggak mau. Lalu dia bilang sama saya, kamu maunya apa? Saya langsung talak sama dia. Saya mau kamu nikahin saya. Kok talak? Bisa. Apa itu maksudnya? Tembak. Bukan, tembak. Saya nembak dia. Belum nikah udah talak gimana ceritanya? Dari talak. Jangan ngotot dong. Langsung ditembak, ayo nikahin saya. Iya, saya tegaskan sama dia. Lalu dia ngasih sponsor. Waktu itu masih tinggal sama bareng Olga Saputra. Bunda saat itu 2004. 2004 itu Olga sama Ruben masih satu kita masih Satu tempat. Ini kenapa jauh amat bangkunya? Nah deket-deketan lah gitu. Lalu dikasih surat sponsor. Berangkat. Nah. Akhirnya sampai sekarang di sana. Sampai sekarang di sana. Nah, kemampuan bahasa Jermannya itu sembari berjalan atau sebelumnya memang Bunda udah punya jadi gini, kemampuan kalau bahasa di Jerman itu kita harus membuang semua bahasa. Istilahnya gini, di Jerman itu diwajibkan bahasa Jerman. Oh, untuk memudahkan hidup di sana. Iya, memudahkan untuk berkomunikasi, untuk kerja. Karena tidak boleh di Jerman tuh pengangguran. Apalagi Bunda ini kan pendatang. Jadi tapi pada saat itu memang statusnya pernikahan. Jadi karena biaya ditanggung jawab sama suami, jadi Bunda bebas. Tapi tetap disuruh kerja. Disuruh sekolah. Itu sekolahnya
pertama 6 bulan. 6 bulan. Sampai S1 B1 itu namanya B1, B2. B1 itu kita cuma belajar bahasa-bahasa yang gampang-gampang. Misalnya Ihaise, nama saya, Bialzinzi, Bihazu gitu. Tapi kalau udah yang itunya baru belajarnya yang lebih tinggi lagi kalimat. Soka. Di Jermannya di mana? Si Aisyah apa pertama Bianse nama saya itu apa? Ihaise. Jadi kalau bahasa Jerman biasanya my name itu biasanya tidak digunakan di dalam. Jadi kalau bahasa sekolahnya bahasa yang digunakan ketika kita sama orang itu lebih sopannya itu dengan bahasa halusnya Bihazenzi. Itu siapa nama kamu? Ich bin Andre. Deine nama Andre. Oke. Ich bin Korla. Oke, kemana juga bisa juga. Bin bener, ini harusnya binti dong. Enggak. Nah, laki perempuan. Binti. Iya, emang kalau laki Bin. Kalau cewek Oh bukan Arab, kirain Arab. Kirain perpaduan. Bin laki-laki, cewek binti. Iya, bagus ini sebentar ya. Ayo. Tempel dong. Joget-joget aja lo ya. Nggak perhatiin dari sini. Nah ini kita bawakan ini. Ih, nasi padang Bunda. Banyak kan nasi segunung salak. Kok nasinya? Kue ulang tahun ini. Iya. Ya Ini katanya favorit makanannya Ini Bunda, favorit Pak. makanan Nasi Bunda. padang. Nah, nasi padang ini Ada jadi story gini loh. di situ. Ya satu kisah Bapak Bunda ini kan apa ya namanya ya dari kecil tuh kan diangkat oleh seorang ibu orang Minang gitu. Jadi, masakannya kan masakan Padang. Padang betul. Terus di Jerman itu kan kita nggak pernah merasakan makanan seperti kayak gini gitu. Jadi kalau misalnya di Jerman tuh suka rindu gitu, suka kangen gitu. Kenapa sampai Bunda kelihatan ternako-nako ini? Kaca-kaca. Kaca nako, iya. Kaca nako. Ya terbilang kaca sih Setiap memang. kali ngomong Bergatot-gatot ya matanya. Kaca. Kaca. Ya. bising ya. Terus bising. Nah jadi kalau misalnya nengok nasi padang, jadi kalau di Indonesia kan kita di Eropa itu gimana ya? Makanannya seperti itulah ya. Makannya itu aja bos, kan bener gitu kan? Bunda boleh Nggak, sambil tapi makan, nggak- Bun? Boleh sambil makan? Boleh. Iya, Terus boleh. abis itu? Sambil cerita. Abis itu gimana Bunda? Abis itu? Kenapa Bunda sedih akhirnya kalau ingat nasi Iya padang? jadi kalau misalnya nasi padang ini jadi ingat sama orang tua gitu. Karena Masya Allah. ini nasinya segunung salak tingginya tau nggak sih? Bunda Tapi ini Bunda suka orang Minang. Orang tua Iya, orang Minang. orang saya diangkat oleh ibu asuh saya dari umur 9 tahun. Pakai tangan Bun, enak kayaknya Bun. Iya, kan pakai tangan Bunda. Mukbang. Ini tisu nih airin aja nggak ada tisu basah. Ada. Kalau lihat Bunda Korla makan tuh kita jadi kebawa lapar ya. Dia kalau lagi di live tuh, lagi di live suka makan. Mak pakai ini dulu. Cuci tangan dulu. Ya Allah. Wak kayak si Beno, cepet banget. Gua aja nahan, dia ngomong. Tuh rendangnya enak tuh Bun. Enak. Kenapa enak ya? Rendangan Cimadun. Tendangan. Tangan tuh. Aduh, mau jadi pengen. Ini nggak ada piring lagi apa ini? Biar barengan sama si Bunda makannya nih. Berarti Bunda selama Indonesia pasti ngincer nasi padang makannya. Iya. Bunda bisa makan nasi padang itu seminggu berturut-turut pagi, siang, malam. Oh. 3 kali Dan sehari. ketoprak. Oh, ketoprak. Masih nih ketoprak. Karena ketoprak itu di saat Bunda tuh masih di Jakarta tuh dulu-dulunya memang kalau lagi kadang-kadang lagi jalan atau syuting gitu dulu. Kalau makan sukanya ketoprak dulu. Pokoknya kesukaan Bunda tuh ketoprak sama nasi padang, itu aja. Dua itu ya. Pantes lucu Bunda. Oh gitu? Ketoprak humor. Udah, tuh piring Dan. mau. Nih, Mau disuapin sama Bunda, suapin. mau. Maaf bun, tangan lagi maaf. Saya tuh juga kesukaannya nasi Padang. Ah, lu mah apa aja Dan? Yang ada juga disikat. Bun, sekalian mau nanya sambil makan, ini rumah siapa? Siapa tuh Bun? Jadi ceritanya Seru ya lihat dia makan. waktu abang Bunda tuh meninggal, Ayamnya jangan semua. Hah? Ada. Masih ada. Panik. Bunda itu kayak dia punya penyakit yang sudah komplikasi. Terus dia bilang, itu waktu itu Bunda masih di Jerman, dia bilang, Cynthia nanti kalau misalnya abang meninggal, kayak mana dengan anak-anak abang, katanya gitu. Ya
waktu itu Bunda punya duit cuma 150 juta, jadi nggak mungkin. Terus Bunda bilang, Bang doakan aja, siapa tahu aku kerja di kita bisa kredit rumah, gitu. Terus ya udah akhirnya gaji kan cuma bisa dibilang pas-pasan untuk rumah, untuk makan Bunda. Itu pun Bunda menghemat. Terus akhirnya ya itu Bunda live mengisi kerinduan gitu kan. Rame di situ Di situ rame. Beberapa video Bunda tuh di-share, di-upload, pokoknya itu nggak nyangka lah sampai booming gitu sampai Bunda viral tuh. Ya biasa aja, Bunda tuh trending tuh di Amenity, Twitter. Di Twitter gitu. Nah, trending di situ. Lapar nih. Enak daun singkongnya. Iya. Baru mengalir rezeki deras banget tuh dari situ. Terus akhirnya rumah itu? Akhirnya, tunggu dulu. Akhirnya udah dari labnya yang 1.000 naik 2.000, 3.000 sampai 15.000. Itu tiap hari naik terus itu. Akhirnya Denny Siregar, Putra Siregar bilang gini, Bunda aku kasih challenge ke Bunda, kalau misalnya di atas 100, aku kasih Bunda 100 juta. Oke. Akhirnya naik itu. Akhirnya kata Bang Putra, kalau bisa naik lagi 250, aku tambah lagi. Gitu. Ya udah akhirnya dapat 250 juta. 200 juta gitu. Dijadiin rumah itu tadi. Iya, akhirnya itulah Bunda kan selalu berharap ya Allah mudah-mudahan dapatlah rumah. Dia lagi cerita. Tangannya capek begini lagi istirahat. Kan berarti minta telepon. Mau telepon. Terus lagi istirahat, capek begini mulu. Oke, Bun. Sambil makan. Madep sana aja. Nah. Kau ya. Kenapa? Kok kaget? Kok kaget? Lagunya serem bener ya. Takut Bunda. Hidupkan apunya lah. Udah. Kenapa takut lagu itu? Bandit memang si Wendy nih. Ada kejadian? Nggak ada, takut Bunda takut hantu. Masa bukannya hantu yang takut Bunda? Belajar si Wendy Bun. Tapi ada challenge yang paling menakutkan nggak? Waktu ya pas itu, live jam ya itu si siapa? Lara Sarawati yang ada di Surabaya. Dia bilang Bunda, aku pingin Bunda dengerin lagu itu. Bunda, dia bilang tapi habis ya. Bunda Ya tahu udah. lagu itu. Awalnya tahu nggak lagu itu? Bunda pikir Bunda lagu Sariwangi kata dia. Putar lagu Wingsir Wangi dong katanya. Ya udah ini lagu apa? Bunda nggak tahu itu lagu. Ini lagu apa? Bunda kan? Iya. Pokoknya lagunya enak. Nggak denger lah. Emang kurang ajar ya. Bunda denger. Ini kok lagunya begini? Ini lagu bener apa lagu apa? Kayak pemanggilan mayat. Kenapa kan? Ternyata memang itu lagu mayat. Itu lagu pemanggilan mayat kan? Sebenarnya bukan. Itu kan lagu kuntilanak. Bukan. Ya, hanya digunakan pada film. Sebenarnya lagunya mah bukan. Itu lagu apa cinta. Itu lagu cinta. Kok cinta kayak gitu modelnya? Ya lagu Jawa, pakai bahasa Jawa. Pakai bahasa Jawa, Bunda. Tapi kenapa lagi di YouTube kenapa ada muka-muka kuntilanak? Karena sering dipakai di backsound film horor. Emang harusnya kalau lagu cinta menurut Bunda tuh harusnya kayak gimana lagu Ya cinta? salju-salju, gunung di pantai-pantai. Makan aja terus. Allahu Akbar. Kita doang yang mau. Iya. Enggak apa-apa kan anak Bunda. Iya. Nah, kan nemenin Bunda gua. Bun, sekarang kan udah terkenal, udah viral di mana-mana. Job udah ngalir. Cuan banyak. Ada ya dong yang orang-orang dari zaman dulu yang entah berantah lama nggak komunikasi tiba-tiba datang minjem duit banyak. Enggak ada sih. Masa sih? Wah, kesempatan tuh. Ya, jangan saya bukan jalan dulu ini. Benar. Iya kan? Dia nih mau minjem nih, Bun. Pinter dia. Kalau dia bilang Bun, banyak ya, minjem. boleh jadi salah satunya. Cuma ada yang ngasih minta balik. Enak Bun, daun singkongnya enak. Nasinya enak. Banget sih, Bang. Nasi padang enak banget nih. Mau sampai kapan nih ditungguin makannya? Sampai besok. Sampai besok. Ayo Bun, joget dulu Bun. Kenapa? Ada musik? Binatang kau ya. Kenapa tiba-tiba? Lagi makan kau suruh stop makan. Gak ada nyuruh. Hah?
Bukan kamu nyuruh. Bukan. Asik. Aneh nih orang nih.